Ambisinya sudah hilang. Waktu tahun 82 saya di Singapura. Inilah pembicara kita, yaitu Dr. Choi Yong-gi. Orang berdiri. Wah, saya duduk. Saya bilang, kok dikeplokin ya? Choi Yong-gi. Orang sebelah saya bukan pendeta, dia kerja di Astra. Wah, orang itu mah udah nggak bisa ke atas lagi, dia mah udah mati rasa. Biar dikeplokin tangan dia mah nggak akan sombong. Biar diolok dihina dia nggak akan mundur. Orang itu sudah urusannya sama Tuhan dengan dirinya sendiri udah selesai. Nggak ada menonjolkan diri gitu, nggak tersinggungan, nggak, udah hilang. Nah itu Yesus tuh datang untuk hal itu. Maka tangga pertama anak-anak. Kan anak-anak kan cepat marah. Cepat tersinggung. Tapi cepat baik. Ya, coba lihat anak-anak. Marah, nangis. Ya, kami lagi ngobrol dengan Om Ande, dengan Tutus bertiga. Cucunya Tutus itu. Pulang gitu. Sini. Anak perempuan. Sini panggil. Peluk sama Om Ande. Diem ya. Sama Opa Yoyo kan belum. Oh, di sini. Terus ya lap dulu mukanya. Ke dalam dandan dulu. Balik lagi. Udah ketawa. Tadi nangis. Sekarang udah ketawa. Ya anak kecil namanya. Kita lihat tingkat yang kedua. Dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-13. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Sekali lagi kita menemukan kata in the beginning, from the beginning. Coba, aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, itu nanti ketiga. Kita lihat dulu yang kedua. I write to you fathers, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Saya kira dulu, kalau tangga pertama anak kecil, tangga kedua anak muda dong. Ternyata Alkitab tidak. Tangga kedua itu bapak. Coba aja di kebaktian, kaum bapak sedikit. Kalau vokal grup, kaum ibu banyak. Bikin seragam, kaum ibu. Ya, dan kalau bisa ada nama. Kalau bikin grup nyanyian itu ada namanya. Ya, nama harus yang bagus-bagus. Kemarin saya Natal di Bandung ada vokal grup ibu-ibu rohani. Ada yang nggak mau ikut. Kenapa nggak ikut? Nggak ada seragam. Nyanyi buat Tuhan kok pakai seragam. Asal mulut aja seragam, aman. Ayo. Enggak malu. Yang lain seragam, saya enggak. Dikasih nama yang bagus, Narwastu. Ya, minyak wangi, Narwastu. Kita dengar vokal grup Narwastu, minyak wangi. Saya kasih nama anak kecil di sini, Kineret. Kineret itu kecapi, gitar. Gitar itu dari kinor, dari kitara. Kitara itu dari kineret. Gitar. Itu musik. Kenapa ini tiba-tiba langsung ke Bapak? Karena kamu sudah mengenal. Jadi ini bukan tingkatan anak kecil, ya, bukan kayak oh dia masih anak-anak, dia umur 4 tahun tuh, dia anak kecil. 3 tahun anak kecil. No. Ini secara rohani. Tangga rohani. Setelah kita diampuni dosa, kita diminta untuk belajar mengenal Dia. Belajar apa, saudara? Mengenal. Di dalam I write to you fathers, bapak-bapak.
Saudara perhatikan hubungan Yesus dengan Allah. Itu hubungan anak dengan Bapa. Maka dari anak Yesus, tidak sampai seorang pun kepada Bapa kecuali melalui aku, anak. Pada waktu perang saudara Amerika Utara sama Amerika Selatan, maka Presiden Abraham Lincoln, pemimpin yang menang itu, jenderal itu, menahan banyak tawanan, tentara yang ditawan. Dari pihak musuh, datang seorang tua pakai bendera putih. Kalau bendera putih kan nggak boleh ditembak. Ada apa? Saya ingin ketemu presiden. Wah, presiden, oh ya, wah, bagaimana kamu bisa ketemu presiden? Kamu siapa? Anak saya ditawan, jadi saya ingin ketemu sama presiden. Nggak bisa, orang bilang saya nggak tahu apa-apa. Nggak bisa, susah ketemu Abraham Lincoln. Tiba-tiba ada satu anak muda lompat dari tempat duduknya. Sini ikut saya antar. Loh, Anda siapa? Katanya. Saya anaknya. Saya anak Abraham Lincoln. Maka lewat penjaga semua, ikut. Anaknya kok masuk. Nah, kalau saudara punya Yesus, semua penjaga-penjaga nggak lihat saudara, lihat Yesusnya. Saudara masuk surga karena anak yang mengenal Bapa. Sekarang dikatakan di sini hubungan anak dengan Bapa itu kepada Tuhan dengan kita. Maka doa Bapa kami itu merupakan hubungan anak dengan Bapa. Kenapa saudara nggak bilang, pemimpin kami yang terbesar, tertinggi di sorga, panglima bala tentara kerajaan sorga yang bernama Yesus? Enggak. Kenapa kita nggak memimpin? Engkaulah raja di atas segala raja. Engkaulah Bapa yang menang perang terus. Engkaulah El Gibor, engkaulah El Shaddai. Benar juga, tapi nggak pernah. Yesus bilang, kalau doa begini, Bapa kami yang di surga. Haleluya. Kita punya Bapa. Maka sebelum kita mengerti Tuhan sebagai Bapa, kita mengenal dulu. Maka dikatakan di sini, aku menulis kepada kamu, hei Bapak, tidak pakai kak loh. Hei Bapak, ya. Di situ bahasa Inggris, ayah. Berarti ada hubungan timbal balik, seorang yang dilahirkan disebut anak. Kita berhenti dulu. Di sini kita buka Roma 8. Dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terus, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bahasa Inggris, Aba, Father. Kata Father sama dengan kata di 1 Yohanes, Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Jadi apa sih maksudnya penuh Roh Kudus? Dengan penuh Roh Kudus, si kita nih, yang baru naik tingkat pertama, udah bisa ngomong sama Tuhan. Aba, Father. Ya, Aba, ya, Bapa. Kembali kepada 1 Yohanes 2.
Because you have known. Karena kamu ada yang kurang. Karena kamu sudah mengenal Bapa. Karena kamu apa? Sudah mengenal Bapa. Kalau anak kecil, anak muda, remaja ikut perjamuan kudus, pengertian mereka tidak seperti yang lebih dewasa secara rohani tentang perjamuan roh, perjamuan Tuhan. Dulu ada guru sekolah minggu namanya Meihua, sekarang pindah ke Jakarta ya, Bekasi apa Jakarta. Dia mengidap sakit paru-paru. Tiap hari harus disuntik. Dulu di rumah sakit paru-paru di depan kecamatan, suntik tiap hari. Itu dokter suruh. Orangnya kurus. Kita tidak tahu. Tapi pada satu hari dia mengikuti perjamuan Tuhan. Dia dengar firman Allah bahwa perjamuan itu kalau kita terima dengan sungguh-sungguh bisa menyembuhkan sakit penyakit. Jadi dia ngomong, Tuhan, tadi saya dengar firman begini. Tuhan tolong saya akan sakit paru-paru. Tuhan sembuhkan saya. Dia terima perjamuan dengan iman. Besok diperiksa. Saya minta diperiksa lagi. Dokternya udah tahu. Kamu belum bersih, harus disuntik lagi. Ya, tapi saya minta di ronsen lagi. Di ronsen, hilang. Bersih. Ada yang makan perjamuan asal aja. Makan roti, minum anggur. Udah. Apalagi zaman papa saya dulu. Perjamuan nggak diterangkan dulu. Ada jiwa baru datang. Dapat roti, dia main makan aja. Orang lagi sembahyang, dia makan, dia minum aja. Udah makan, dia udah minum. Mana rotimu? Kata temannya. Udah dimakan. Itu coba. Ada belum mengerti. Walaupun umur sudah dewasa. Tingkat ketiga. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan si jahat. Mari kita pelajari dua kata yang berbeda ini. Bapak dan anak muda sekarang. Tadi anak muda dilewat. Anak kecil langsung bapak, sekarang turun lagi. Kepada anak muda. Menurut Salomo, menurut Amsal, mahkota orang muda itu ada pada kekuatannya. Tadi kami ngobrol dengan seorang dari Cipanas. Ngobrol, rasanya pengen muda lagi. Saya pernah khotbah satu hari 7 kali di persekutuan. Di Surabaya juga 7 kali. Sekarang di Bandung tadi malam, ya, karena capek. Dari Bogor sudah penguburan 12:30 sampai Bandung 5:30 hari Senin. Ya, terus kebaktian Natal, pulang, baru check-in ke hotel, pagi lagi. Ya, terus. Dan sorenya lagi Natal, pulang sampai di sini 11:30. Jam 12, pendeta yang antar saya pulang. Aduh, badan tuh rasanya kayak apa. Jadi pikiran saya, kalau muda dulu. Peribahasa bilang, buta tulang, buta daging. Kerngora, hujanan. Papa saya dulu kalau genteng bocor. Yuk naik ke atas, hujan gede. Naik ke atas. Ya, ambil tangga, hujan-hujanan naik ke atas. Betulin genteng. Turun lagi. Bisa. Sekarang saya suruh naik genteng, leur kumaha. Ya, berat. Ya. Karena sudah tua.
Tapi waktu muda, saya itu ingin mau olahraga, mau pakai beban ya. Pakai beban besi yang enteng-enteng aja supaya olahraga. Nggak boleh, Pak Dokter. Jangan, Pak. Kenapa aja? Jangan, nanti kalau cedera otot apa, janganlah. Mau gimana? Aduh, udah jangan. Yang bagus mah jalan. Jalan aja jalan. 10 menit. Kalau apalagi habis makan jalan. Nah, sekarang habis makan di rumah makan hujan, mau jalan di mana? Naik mobil. Jadi gembrot. Nah, sekarang tiup saksofon itu harus pakai nafas perut, tidak boleh nafas dada, nafas perut. Jadi perutnya melar lagi.